Paling yang paling agak lumayan jauh kalau beli gas gitu-gitu. Wah, pokoknya jadi calon istri yang baik lah. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show bersama saya Soleh Solihun. Mari kita sit and relax dulu. Siapa tahu ada di antara kamu yang nontonnya lagi standing dan tidak relax, atau lagi jongkok dan tidak relax. Nonton Tripod Show harus sit and relax dulu. Tuh, saya kasih banyak sit and relax. Pokoknya targetnya kamu abis nonton ini pikirannya sit and relax, sit and relax, sit and relax. Di episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan seorang public figure, terus influencer, idola remaja, idola anak muda masa kini, musisi, pecinta binatang, wah segalanya lah. Banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan dari sosok yang bakal saya undang berikut ini. Nama lengkapnya Danila Jelita Putri Riyadi. Buat kamu yang bertanya-tanya apakah nama bapaknya Riyadi? Ya, sudah bisa dipastikan karena ada Putri Riyadi. Kalau bapaknya Solihun berarti dia Putri Solihun. Dia lahir di Jakarta 12 Februari 1990. Ya. Musisi ini sudah mengeluarkan 3 album. Yang pertama di 2014 judulnya Telisik. Makanya para penggemarnya disebut para penelisik. Penggemarnya kerjanya menelisik mulu. Menelisik album, menelisik kehidupan Danila, menelisik segala macam. Dan yang kedua tahun 2017 Lintasan Waktu. Serta yang terakhir Fingers. Wah, jari-jari ya. Kayaknya dia dulu pecinta ini ya, pepengnya, jari-jari. Tapi Danila juga bukan hanya seorang musisi. Danila juga sudah menjadi aktris alias pemain film. Dia sudah membintangi 2 film sejauh ini. Cowboy Kampus tahun 2019 dan Pretty Boys juga 2019. Yang sebetulnya ada lagi dia kemarin ditawarin. Saya tahu tuh dia ditawarin filmnya box office. Dia nggak mau ngambil, sayang sekali. Saya mau ngasih 3 pernyataan atau 3 kalimat atau 3 data, 3 fakta, terserah. Nanti coba kamu pikirkan apakah yang saya katakan ini benar atau hoax. Ini dia pernyataannya. Yang pertama, konon Danila itu suka sama cowok yang ngobat. Dan kedua, Danila itu pecinta binatang. Jadi kalau kamu ingin dicintai Danila, jadilah binatang ya. Mungkin banyak yang bertanya, saya suka lihat di Instagramnya, kapan Cici pengen disayang sama Cici, pengen dicintai Cici, jadilah binatang, sudah pasti kamu otomatis mungkin. Yang ketiga, Danila itu tulang punggung keluarga. Wah, kasihan ya, banyak kebutuhan ternyata. Untuk menjawab apakah 3 pernyataan yang saya sebutkan sebelumnya tadi benar atau hoax, makanya langsung saja kita tanya kepada yang bersangkutan. Saudara-saudara, beri sambutan yang paling meriah untuk Danila Riyadi. Duduk ya? Iya, sit and relax dong. Oh, sit and relax. Iya, sudah sit? Sudah. Sudah relax? Sedikit lagi. Butuh apa mau biar tambah relax? Butuh senyum aja, Kang Soleh. Oke. Sungguh senyum yang saya tuh susah loh kalau disuruh senyum. Kenapa begitu? Karena ya orang tuh suka, lu kok jarang senyum? Ini gue perasaan udah senyum terus. Masih dibilang gak senyum juga ya? Iya, karena sebenarnya kan hati gue tuh selalu gembira. Jadi gue tidak perlu berlebihan menunjukkan kepada dunia bahwa gue tuh sedang bahagia. Bahagia buat gue tuh sesuatu yang biasa. Ya, karena sudah dijalani sehari-hari. Iya, betul. Masuk akal sih, Kang. Kalau orang udah terbiasa, kan tidak perlu mengumbar. Iya. Iya kan? Lagi sakit ya? Nggak tahu nih, tiba-tiba ada tamu datang tadi. Jangan bersin ke saya ya. Enggak. Nanti saya pulang was-was. Nih makanya aku jauh-jauh nih, Kang. Oh iya. Giliran dapat acara dekat-dekat sama cewek, lagi zaman begini ya nggak boleh deket-deket. Danila, apa kabar? Ya. Sakit ya? Ya lumayan tidak begitu fit tapi oke kok. Tadi saya kan ngomongin 3 pernyataan tuh. Yang pertama,
Danila itu suka cowok yang ngobat. Itu benar atau fakta atau kurang tepat? Itu tidak benar. Tidak benar? Tidak benar. Aku sedih sih kalau lihat ada cowok yang suka ngobat, berarti dia sakit terus ya. Wah, Itu tidak benar. Cuman mungkin ada aroma mulut laki-laki yang baunya seperti obat sebetulnya gitu. obat apa? Obat generik lain. Puyer, bau puyer tahu Kang Soleh? Iya. Tah, Bayi dong. baunya tuh gitu. Gak tahu pokoknya ada bau liur yang baunya kayak puyer. Berarti kamu seneng cowok yang tenaga medis? Iya. Atau apoteker? Mungkin itu bau puyer, yang bagiannya tugas ngeracik puyer. Kayaknya mungkin ya, dia terbiasa ya. Nggak tahu, cuman itu ada liur yang entah kenapa baunya kok kayak gitu ya gitu. Emang enak liur bau obat? Kayak steril Kang Soleh, jadi kayak kan kalau misalnya mau ciuman nih, aduh bau nasi padang ilfil kayaknya ya. Iya. Terus mau ciuman lagi, aduh bau nasi goreng nih kayaknya enggak enak. Tapi kalau bau obat tuh seolah-olah bersih gitu. Bau kaporit juga bersih sih. Iya, keras tapi di rambut. Bau kaporit ada kok yang mirip bau kaporit. Seneng juga. Oh ada ya, Iya. bau kaporit saya tahu. Itu seneng juga. Berarti memang Danila senang berenang ya, karena kan Iya. Danila senang bau kaporit. Betul. Emang berapa kali berkenalan atau dengan cowok yang bau obat sampai kok aku suka cowok bau obat? 2 apa 3 kayaknya. Hobi ya ternyata ya. Hobi, cuman yang pertama itu nggak dijalani serius, cuman ada kok bau. Nah itu kayak triggernya gitu Kang, kok ada bau yang Enak. hornifying tah. Oh, Hornifying tuh kata baru ya, silakan dicerna sendiri. ya bikin nafsu. Tah. Jadi pada saat itu nggak aku pacarin nggak apa, cuman kok ada bau-bau yang membuat hornifying Ya, tadi. diendus-endus aja. Diendus-endus Berarti doang. sebenarnya Danila ini kalau kita ajak ke apotek udah gampang ya. Danila kamu sudah bergairah? Ayo, belum? Ayo kita ke apotek dulu. Oh semudah itu berarti ya? Iya, nih Danila nih, puyer yang banyak. Tapi gak salah sih. Iya, atau kalau ya berarti kalau mau deketin Danila, kalau siapapun yang baru kencan pertama, taburi badan kamu dengan puyer. Wow. Begitu kencan, aku sudah kayak obat belum? Itu bisa sih Kang. Coba apa ya? Itu harus dari liurnya Kang. Oh, harus dari liur. Wah, di saat seperti ini agak susah ya, berbahaya Iya. sekali tuh. Makanya harus dari liur itu kayak berasa ada, jadi tidak ada rasa liurnya, plain. Jadi ada liur rasa puyer. Iya. Gimana ya ngejelasinnya? Gitu sih kurang lebih. Yang minum puyer tuh kan masih balita ya biasanya. Tapi nggak ke situ sih Kang. Nggak ke situ sih. Cuman iya ada bau itulah pokoknya di liurnya lah. Sungguh unik ya. Saya baru tahu ada liur bau puyer. Nah, nanti kalau misalnya aku ketemu, baunya aku simpan aqua, aku kirim ke Bagus. Kang Atau Soleh. kalau enggak nanti kamu bikin parfum bau rasa puyer. puyer. Boleh itu juga bisa. Aku berasa Danila X apa gitu, parfum apa. ada ingus nggak sih di sini? Kayak aku berasa lengket-lengket banget hidungku. Enggak. Tetap oke kan? Oke, tetap. Mantap. Kayaknya para penelisik juga tidak masalah kalau Danila ingusan ya. Iya sih. Tapi setiap pagi aku pasti ingusan Kang, karena alergi. Sinus. Enggak, alergi doang. Alergi Alergi yang lebay, debu, suhu. Oh, Karena aku pernah cek ternyata tidak sinus, tapi alergi aja. Ini kan jam 5 pagi, jadi aku alergi debu. Ini kita pagi banget ya. pagi banget ini kan. Yang kedua, pecinta binatang dong. Iya. Iya. Binatang apa? Semua binatang sih sebetulnya. Cuman ada beberapa binatang yang aku lebih memilih melihatnya dari jauh. Kayak reptil Heeh. atau serangga. Cuman kalau mamalia atau apapun yang berbulu, aku suka lihat dari dekat. Tuh, buat laki-laki yang ingin dilihat dari dekat sama Danila, tumbuhkan bulu. Iya. Tapi laki-laki berbulu itu bagus loh. Oh gitu, Iya. kenapa? Kayak monyet soalnya. Jadi gemes. Oh,
kayak ya ada yang kayak monyet, ada yang kayak serigala, tergantung wajahnya lagi sebetulnya. Tapi ya tipe kamu lebih ke yang monyet apa yang serigala nih? Kayaknya serigala sih. Serigala. Cuman kalau misal dapet yang monyet tetap aku sayang juga. Ya, jadi ini kabar gembira ya buat Kabar para gembira pria. untuk kita Kalau semua. kamu merasa kalau kamu bilang lu ada yang ngeledekin lu kayak monyet, wah berarti itu kesempatan kamu buat mendekati Danila. Betul. Monyet dan segala-gala, orang utan itu. Kalau seorang pecinta binatang ada kecoa lewat, digeprek nggak? Enggak, Enggak. Kalau di rumah kamu ada kecoa, enggak, disendok, diserok, terus buang keluar. Kalau misalnya memang aku mau bunuh nih, misalnya udah kepalang ketiban gitu karena aku semprot anti serangga dan lain-lain, ya aku harus bunuh buru-buru. Tapi suka ada doa kecil gitu loh kan. Kayak, apa? aduh Tuhan maafin aku ya, aduh kecoa maaf ya, bak gitu. Sebisa mungkin gimana caranya pengorbanan dia mengeluarkan bakteri, ada harganya gitu Kang, dengan menghargai nyawanya dia. Jadi motivasi kamu membunuh kecoa itu karena tidak ingin membuat dia menderita terlalu lama. Iya. Cuman kalau misalnya, tapi nggak etis gitu. Misalnya mentang-mentang aku pecinta binatang, terus aku hidup jorok dengan membiarkan kecoa itu bermain dan menari-nari di kamarku, tidak gitu. Tetap kebersihan adalah nomor satu. Itu sebabnya harus rajin bersihin sebelum mereka tuh banyak ngumpul di situ. Sebelum mereka hang out gitu di tempatku tuh. Sebelum menjadi pembunuh kecoa, mendingan tidak diberi kesempatan untuk bisa hidup ya. Iya. Jadi berarti kalau pecinta binatang pun ada nyamuk Aedes aegypti tetap dibunuh ya, bukan diusir. Tetap. Karena aku pernah kena. Mungkin karena aku usir doang atau aku elus kali waktu itu ya. Jadi aku kena demam berdarah kelas 3 SD. Atau itu belum jadi pecinta binatang? Itu udah sih. Udah dari kecil? Udah dari kecil. Jadi kata mama, kalau misalnya aku dibeliin boneka bayi, aku nangis. Tapi giliran dibeliin boneka kuda, monyet, segala macam, aku malah senang katanya gitu. Mungkin bayi serem juga sih kayaknya, masih kecil terus kayak megang bayi, kenapa gitu. Kok ada ya pemikiran seperti ini, jadi tidak aku gunakanlah budaya anak kecil bermain bayi-bayian. Bagus. Emang serem sih kadang-kadang yang matanya gitu-gitu, apalagi kan yang ada tahu nggak boneka bayi yang kalau begitu buka, tidurin, merem. Serem sih. Iya, yang dipencet tuh Kang. Ada yang bisa nangis juga Kang. Oke, yang berikutnya. Tadi, apakah Danila itu tulang punggung keluarga? Iya sih. Tapi gimana ya ngebahasnya, kayaknya gimana gitu ya di sini. Ya nggak apa-apa dong. Iya sih, tulang punggung. Seperti apa tulang punggung keluarga tuh maksudnya? Ya kalau ada, pasti dari materi sih, itu udah pasti dari materi. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan rumah yang sekiranya membutuhkan semi kepala keluarga, baru ada aku di situ. Emang orang tua masih ada dua-duanya? Masih ada, cuman mama dan papa memutuskan untuk punya pulau masing-masing. Gitu. Iya. Jadi ya sudah, aku bersama dengan mama dan ya menyenangkan sih jadi semi kepala keluarga itu. Punya saudara, adik atau kakak? Kakak ada, perempuan 1. Adik? Enggak ada. Oh jadi kamu bungsu? Ya. Dan rumah itu dihidupi oleh pekerjaan kamu? Yep. Ibu tidak bekerja? Ibu bekerja, cuman nggak tahu ya Kang, kayak aku mikirnya hasil kerjanya dia tuh buat dia jajan aja gitu loh. Oh, ya buat senang-senang dia lah. Buat dia ngumpul, ngegosip, gibah sama geng tante-tantenya, mengumpulkan dosa. Itu buat dia gitu aja deh gitu. Sisanya kayaknya harusnya yang muda yang lebih bertanggung jawab sih. Bayar listrik, internet, segala macem, beli galon, beli gas. Luar biasa ya. Berat Biasa sekali di luar. hidupnya. Betul. Biasa di luar, jadi berat Kang. Tapi bahagia dong? Bahagia banget karena ego kegosok nih Kang. Karena setiap manusia pasti ada rasa di mana mereka senang diberikan tanggung jawab dan bisa mengatasi tanggung jawabnya itu. Jadi aku pribadi merasa, oh berarti aku ada tanggung jawab dan aku sukses setidaknya sejauh ini untuk menjalani tanggung jawab itu. Egoku kegosok, jadi aku happy sih.
Karena merasa wah selain mandiri juga bisa menghidupi. Iya, jadi bukan yang apa ya, gak tau sih, banyak teman-teman, bukan temen sih sebetulnya, beberapa orang yang aku kenal, karena biasanya kalau yang kayak gitu-gitu gak jadi temanku. Yang cewek-cewek yang kayak cuman, gimana? Ya aku sih nyari suami yang kaya aja gitu loh. Oh iya, oke, bagus, gitu ya? mantap. Iya harus gini Kang, karena perawatan kan. Dia harus kasih tahu betapa halus rambutnya gitu. Nah jadi aku sebagai perempuan merasa egoku kegosok. Tapi di samping itu, aku juga ngerasa mama juga happy gitu. Karena uang yang harusnya bisa dia pakai untuk yang lain, bener-bener dipakai untuk yang lain. Padahal bukan permintaan mama ya. Bukan. Dari umur berapa jadi ini tulang punggung? 2000, baru sih, nggak yang gimana sih. 2015 kayaknya. Setelah album 2016, keluar dan setelah karir mulai jalan ya. Sorry. Sebelumnya? Sebelumnya aku nggak tinggal di rumah. Kayak ya udah melalang buana sendiri aja, cari kerja sendiri, bayar kuliah sendiri dan lain-lain. Oh setelah merasa oh ini udah mulai mapan nih penghasilan, akhirnya mengurusi rumah gitu ya. Kalau nggak keteteran Kang. Walau ego sih ego ya, tapi kalau nggak ada duitnya jadi bego. Oke, kita bahas yang lucu-lucu nih, apa bukan lucu-lucu, gemes ya, karena sering banget dan nilai ini kita lihat posting sama kucing, bahkan ada kaos merchandise itu kan ada kucingnya kan, siapa namanya si kucingnya tuh? Meh, namanya Meh. Nama panjangnya Mei Ranti, tapi dia bilang panggil Meh aja katanya gitu. Gimana dia bilang? Gitu doang Kang. Kalau cuma ngenatap dong, oh maunya dipanggilnya Meh, ya udah gitu. Mei Ranti? Mei Ranti. Udah Mei Ranti. Udah Mei Ranti aja. Kenapa menurut lu dia, ini Mei Ranti? Apa yang membuat dia menjadi seorang Mei Ranti? Apa sekucing Mei Ranti? Gak tahu Kang gitu. Pokoknya pas dia datang ke studio sama Lava kan. Itu kan studio sama Lava. Ini ada kucing nih. Terus dia kalau mau masuk tuh sopan. Dia kayak gini-gini dulu tangannya kayak segan gitu. Dia kucing, jangan-jangan dia kucing itu iya, loh. Kayak bawa keberuntungan ya itu. kayaknya. Terus habis itu suruh masuk, pas lihat mukanya, giginya udah ompong. Terus lidahnya keluar gitu. Wah ini lucu banget sih, ini siapa ya namanya? Oh Mei Ranti, udah gitu aja sebetulnya Kang. Ada wajah-wajah yang udah punya nama, bahkan nama yang diberikan orang tuanya tidak secocok nama baru yang seharusnya gitu. Tapi tahu nama orang tua, nama yang diberikan orang tuanya kira-kira apa? Nah ini enggak sih, seandainya tahu, yang pasti nggak cocok sih. Si Meh itu berarti sudah berapa lama menemani? Dia ada 5 tahunan berarti. 5 tahun? 4-5 tahun lah. Dia sudah bisa berak di tempat yang bersih? Apa Sudah, yang benar? cuman dia itu kan posesif ya Kang. Jadi sedangkan di studio tuh suka ada kucing liar terus kita ambil, kita rescue terus kita lepasin lagi. Nah jadi pada saat proses ngerescue kucing itu si Meh ini cemburu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ngejual harganya dia ke kita dengan cara dia pindah ke kantor lain di sebelah studio. Jadi dia cuma datang kalau makan, terus kalau dipeluk dia agak-agak gengsi. Sampai akhirnya dia udah kurang lebih setengah tahun tidak pernah ada di studio. Yang katanya dia diambil sama si orang yang kantor ini. Jadi mereka melakukan kisah cinta kayaknya di dalam studio. Aku gak tahu, yang pasti aku cemburu sih, aku kesel banget sih. Fuck lo. Jadi dia tuh kayak ini, kau akan tahu betapa aku ini menghiasi kehidupanmu. Tunggu sampai aku tidak hadir di kehidupanmu. Baru kau sadar betapa pentingnya diriku gitu ya. Gila. Tapi menurut lu apa sih sifat kucing yang kayaknya nih bisa nih dipetik dalam kehidupan manusia? Yang bisa diambil hikmahnya? Dia tuh yang aku tahu makhluk soliter sih. Jadi kalau anjing kan misalnya dia tuh memang tipikal yang pulang tuh harus diajak main, harus diajak komunikasi. Kalau kucing tuh malah lebih arogan dan dia, aku nggak tahu sih, aku ngelihat kucing serunya karena banyak proses mereka menyembuhkan badannya mereka tuh dengan mereka dan alam aja gitu. Jadi dan mereka dibiarkan sendiri pun tidak apa-apa, tetap bisa hidup. Jadi mungkin itu sih lebih kayak mandiri dan bisa hidup sendiri.
dan tidak perlu yang selalu diberikan afeksi gitu loh. Itu kayak cerminan kehidupan seorang Danila ya. Aku juga begitu tuh. Oh, iya ya. Kapan bulan purnama aku mau berubah jadi kucing. Tapi bukan mandi kucing. Oh. Bukan. Karena mandi kucing cuma Iya. nggak bersih kalau manusia mandi kucing ya. Apalagi kalau banyak lipetannya. Asin. Nah, selama 5 tahun itu suka beli makanan-makanan kucing yang mahal. Suka Kang, kayak setengah nyawa tuh kadang buat dia, yang penting enak, buat kita gak apa-apa deh yang lain. Cuma Mei itu paling suka makan makanan basah. Jadi kita ngurangin makanan basahnya dia supaya kita tidak bangkrut. Makanan basah tuh yang dibeli, yang suka dibuka dari kaleng Iya. gitu ya. Karena kan harganya mahal. Jadi kadang kita campur pakai tempe atau pakai nasi gitu. Tempe bagus buat flu kucing dan juga pakai kuning telur mentah kayak gitu-gitu sih. Ya nasi kucing lah ya. Iya, nasi kucing betul. Gitu. Paling mahal berapa ngeluarin duit buat beli makanan kucing? Wow, kayaknya nyampe 700-800 ribu Kang. Sekali beli. Itu kalau lagi banyak nih uang. Ayo kita beli yang mahal nih. Pas lihat, aduh tai. 800.000 buat satu kucing doang. Iya, tapi itu banyak, maksudnya kayak makanan kering dan makanan Iya, apanya itu habis gitu. berapa lama sama dia? Sebulan dan kurang. Lumayan. Karena dia boros. gendut banget, suka makan. Cuman gitu sih, kalau di studio kan banyak kucing liar yang masuk. Jadi lebih cepet habis karena kucing yang di luar juga makan makanan kita gitu. Makan makanannya si Meh gitu. Iya. Dia ngasih tahu kali, woi makan enak nih. Iya, mau party gak? Datang aja sini gitu. Kayaknya si Mei bilang sih. Gitu. Pernah digigit nggak atau cedera gara-gara? Pernah, ini nih. Jadi kayak emo gitu ya Kang. Oh iya kayak Pedau-pedau gimana gitu. Cuman ini juga bolong, ini bolong, ini bolong. Jadi intinya si kucing ini namanya Lemon. itu kucing mana lagi tuh Lemon? Di rumah. Oh kucing yang di rumah. Dia tuh kita adopsi dari tetangga gara-gara di tetangga itu kayak nggak diurusin gara-gara dia punya anak. Gitu, biasalah. Terus, oh yaudah Mbak, kucing kita ambil. Terus aku coba deketin sama kucing jantanku yang satu lagi, tidak bisa. Dan hasilnya kita jadi bikin kandang yang gede dan dikeluarinnya tuh ada jadwalnya gitu. Suatu waktu dia lepas, terus dia kabur ke komplek, terus pas aku gendong, dia bertengger gitu di tanganku. Jadilah ini. Gini. Iya, dan itu gede banget. Kang Soleh semana ya? Ntar aku kasih juga deh fotonya, ingetin Jadi aja. begini dia nemplok. Iya, nemplok kayak burung di sini. Gigit apa tangan? Si jari si Ininya nih, iya, ini si nih ada cakarnya gigit. tuh. Cakarnya di sini, terus yang digigit nih yang bolong-bolongnya ada 3 nih. Aku sampai gak bisa gini waktu itu. Karena bengkak kan, pegel. Terus langsung bawa ke rumah sakit, suntik rabies, udah. Tahun berapa itu? 2012. Oh sebelum keluar album. Sebelum. Itu kan berbahaya banget kalau pas lagi keluar album nggak bisa main Iya. gitar. Untungnya sebelum keluar album. Tapi jadinya kalau ada yang lihat, Danila kenapa Oh, tuh? Danila Drama. masa lalunya ternyata Kelam nih anaknya nih, suges banget gitu. Wah, ternyatanya kucing. Suges tapi kucing cuman gitu. tapi nggak bikin kapok. Enggak, udah cinta soalnya Kang. Kayaknya itu deh makna cinta yang sesungguhnya. Oh. Tidak pernah kapok walau sudah disakiti. Atau enggak bego sih ya, Bego dua sih. itu sih. Kalau binatang sih nggak apa-apa itu cinta. Tapi kalau sama laki-laki jangan Iya ya. bego sih, karena kita setara gitu, ada akal. Itu harus dipakai. Kalau selama PSBB kamu ngapain aja Danila? Aku menjadi istri yang baik sih kayaknya ya. Ngapain? Masak, bebenah, masak lagi, main PS, bebenah lagi, masak lagi, ya sesekali mabuk gitu ya. Masak lagi, bebenah, sampai akhirnya wah gue gila nih, kayaknya gue harus manggung sih. Karena apa ya, beda gitu. Aku gak bisa diem di rumah yang cuman kayak wah masak, bebenah, masak. Bisa lakukan itu terus, cuman ini udah hampir berapa bulan, jalan 7 kayaknya di rumah terus. Kayak agak sakit jiwa aku Kang. Kayak aku sangat lapar dengan kegiatan perpanggungan sih sebetulnya. Emang selama kemarin ya selama PSBB nggak belanja ke luar rumah apa? Oh ya, ada yang aku pakai jasa jasa antar.
Ada juga yang memang karena kebetulan tempatku tuh di seberang udah supermarket jadi deket. Oh. Cuman jalan kaki terus nyampe deket banget. Paling yang paling agak lumayan jauh kalau beli gas gitu-gitu. Wah, pokoknya jadi calon istri yang baik lah. Tapi kan sebetulnya yang bikin gila tuh karena nggak manggungnya kayaknya ya. Bukan karena diam di rumahnya aja kan. Bukan karena, nggak karena nggak manggung sih. Karena kangen sama teman-teman. Terus ketemu cuman di Zoom. Kadang cuman gini Kang, nyalain video call. Kitanya ngapain, merekanya ngapain, penting ada suaranya doang. Itu kan udah nggak bener sebetulnya jiwa kita. Sudah agak ada distorsi sebetulnya di jiwa kita ketika majang video temen doang, lagi video callan, tapi kita masing-masing berkegiatan gitu. Tapi ya setidaknya itu membuat kita tetap sober lah ya. Merasa masih bersosialisasi ya. Tapi yang paling dikangenin selain manggung apa? Bangun pagi kesel ke bandara. Itu yang paling dikangenin. Jadi kemarin sampai lihat di galeri handphone, wah ini lagi bad moodnya nih. Ini pagi-pagi jam 4 udah harus ke bandara. Nah ini sistemnya jadi gitu Kang. Ternyata hal yang waktu itu kita alami, ini tai nih ya bangun jam segini. Sekarang kita kangen banget itu. Hal yang paling tai malah hal yang paling dikangenin gitu loh ternyata. Ya udah bangun pagi aja ke bandara. Aduh kerjaan sih ya sebuah sih itu kan. Biar ngerasa tai ini harus bangun pagi nih. Udah sampai bandara balik lagi udah. Cuman di sana nggak ada temen-temennya, masalahnya kan nggak mungkin ketemuan di situ gitu. Itu sih yang paling lah. Tadi kan kamu bilang udah jadi istri yang baik lah selama PSBB. Kalau ada orang yang kan sekarang masih ada aja orang yang ngomong, cewek mah kodratnya di dapur. Bagaimana perasaan seorang Danila mendengar pernyataan seperti itu? Pernyataan cewek kodratnya di dapur? Enggak sih. Cowok malah banyak yang kodratnya di dapur. Maksudnya aku artikan kodratnya di dapur tuh seperti masak dan cuci piring dan lain-lain ya. Cuman entah mengapa banyak sekali kerjaan-kerjaan wanita yang ketika dikerjakan oleh pria itu jauh lebih bagus Kang. Bener. Dari tukang cukur rambut, cowok pasti lebih bagus. Terus tukang masak, entah kenapa cowok lebih enak masaknya. Macam-macam. Terus dapur gitu. Ya mungkin untuk bebenah itu nggak semuanya sih, cuman aku tidak menyetujui cewek cuman di dapur karena kasihan cowoknya dong, karena jiwa feminin itu ada di setiap manusia dan aku yakin seorang laki-laki juga ingin bisa tampil di dapur gitu. Jadi aku sangat tidak sih. Tapi bukan tipe yang marah atau kan kadang-kadang sekarang ada yang bilang kalau ada yang ngomong dikit, wah lu sembarangan. Oh tidak. Lu tipe yang gitu nggak yang? Enggak, aku tidak setuju dengan pendapat. Apa kalau? Enggak. Perempuan memang akrab dengan dapur karena waktu paganisme lah ya, katakanlah paganisme. Jauh banget paganisme. Paganisme itu laki-laki berburu dan perempuan meramu. Itu sebabnya seolah-olah kodrat wanita tuh di dapur. Cuman kan kalau sekarang sudah banyak jiwa-jiwa yang kelaparan akan banyak hal. Jadi aku merasa ya dulu kalau dibilang perempuan di dapur iya, tapi kalau sekarang saya tidak setuju. Siapapun bisa ada di dapur. Cuman memang malah menurutku kodrat wanita sebatas melahirkan mungkin ya. Ya karena dia dong yang bisa kayaknya. Menurut aku sih itu sih. Iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Danila karena ada bumper. Nggak ada iklan sih. Ada iklan nggak sih? Ada lah. Ada ya? Nggak ada. Ada bumper. Ada, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Danila dan sebelum ngobrol lagi kita mau main games nih. Biar kayak acara-acara TV ada gamesnya. Namanya games 3 detikan. Itu games telepon. Di mana? Ngalamin nggak? Miss Call Bego itu. Iya. Di mana? Di mana? Apa? Ngalamin. Ngalamin. Enggak, bukan itu tapi gamesnya. Oh bukan ya. Oke, gimana nih? Ya, kita lihat dulu permainan bersama Danila setelah yang berikut ini. Oke saudara-saudara, kembali lagi di Tripod Show, masih bersama saya Soleh Solehun dan Danila Riyadi. Sit and relax dulu, sit and relax. Sit and relax. Ya, duduk dan nyender. Mantap. Oke,
Seperti yang saya bilang tadi, kita mau main games 3 detikan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan buat Danila dan Danila harus menjawab setiap pertanyaannya. Tidak boleh lebih dari 3 detik. Sudah siap Danila? Sudah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama mantan terindah. Nggak ada. Pilih pacar atau kucing? Kucing. Honor manggung paling murah yang pernah diterima? Tuh. 250.000. Wah, ternyata. Wah salah, ternyata ada yang lebih murah lagi. Ada yang lebih murah lagi? 1 nasi bungkus. Itu lebih murah sih seharusnya. Tidak jadi dihukum ternyata karena Danila cepat jawabnya. Tadi yang pertama, kenapa nggak ada mantan terindah? Karena kalau udah mantan jadinya tuh, kalau nggak jadi temen jadi saudara Kang. Aku tuh jadi lupa kalau pernah menjalin yang mesra-mesra gitu. Karena jadi kayak udah ke-refresh aja, oh ini udah temen nih, oh ini saudara gitu. Berarti tipe yang masih berhubungan baik dengan mantan? Iya, cuman ternyata mantan ngeblok aku. Nggak tahu kenapa. Padahal kan kita mau baik ya. Silaturahmi kan bukan berarti CLB. Mungkin aku nggak ada kamus cinta lama bersemi kembali, nggak ada. Kalau udah putus udah, tidak usah ada harapan balik lagi. Tidak. 4 itu. 4. Mantan. Hai 4 mantannya Danila. Padahal Danila menganggap kamu saudara dan teman baik. Saudara. Tapi laki-laki tidak ada yang mau dianggap saudara sama orang yang bukan saudara beneran. Iya sih. Iyalah. Tapi kan gimana ya? Kami sudah punya banyak saudara dari family tree kami. Tapi saudara dari beda tri-nya itu kan belum ada, Kang. Agak susah sih kalau sudah pernah berciuman dan menganggap kita saudara. Iya sih, memang kadang. Coba lihat dari sudut pandang laki-laki ya. Oke, coba gimana? Kalau laki-laki sudah pernah bermesraan dan bercumbu dengan seorang perempuan, terus kamu sekarang saudara aku, itu incest dong. Menarik, itu Game of Thrones, Kang. Ya Game of Thrones ditiru. Tapi apa ya, gak tau kalau aku ngelihatnya karena part yang bermesraan tuh suka hilang. Tidak terkesan berarti, tidak berkesan. Mungkin belum ada yang seberkesan itu kali. Sampai akhirnya aku gak bisa sebut mantan terindah tuh siapa gitu. 4 mantan, berapa lama masing-masing mantan ini berpacaran? Ini yang terakhir tuh, aduh lupa lagi. Kayaknya ya, kayaknya teh 3 sih ya. 3 apa? Tahun. 3 tahun. Kayaknya nih 3 tahun. Terus yang sebelumnya cuman 1 tahun berapa? Gak tau 1 tahun berapa. Yang sebelumnya lagi, aduh lupa. Yang ini lupa. Yang ini pokoknya kayaknya 4 deh. Kayak paling lama 4,5 tahun soalnya. Yang pertama? Iya itu yang pertama 4,5 tahun. Ini berarti pacar pertama? Iya. 4,5 tahun. Remaja? SMA. Oh SMA. Iya, Mengira remaja. akan berhubungan selamanya ya pasti waktu itu. Iya di era itu begitu. Kamu untukku, aku untukmu. Us against the world. Itu kebodohan manusia pada eranya tuh harus diacuki jempol loh. Ya kita harus ucapkan ikut berduka buat 4 mantannya Danila yang ternyata tidak ada yang dikenang dan tidak ada yang dianggap terindah. Jadi ya antara kalian berduka atau kalian boleh lega. Karena posisi kalian sama, tidak ada satupun yang lebih istimewa dibandingkan yang lain ya. Dan buat pacarnya Danila sekarang, hati-hati. Itu juga bisa kamu yang berikutnya. Yang dianggap tidak terindah. Ada ininya Kang, ada warnanya masing-masing gitu. Ada warnanya masing-masing. Ada warnanya masing-masing, warnanya kan banyak gitu. Karena kayak hampir nggak ada cowok yang sama gitu, pasti beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa kalau misalnya aku bandingin mana yang terindah, nggak bisa karena rumahnya juga beda-beda gitu. Kayak gitu sih yang ada di kepalaku sih. Kalau musik ini alirannya beda-beda. Ya, alirannya beda. Jadi nggak bisa mana musik yang ini pengen ya nggak bisa, alirannya beda gitu. Berarti selalu memilih cowok yang berbeda setiap berpacaran dengan yang baru tuh. Kayaknya ujung-ujungnya jadi gitu. Jadi kayak montir ya. Beda mobil terus gitu. Ya, tadi gitu. Pacar atau kucing, kenapa milih kucing? Karena harusnya pacar nggak usah semanja itu ya. Dia kan bisa punya akal itu tadi.
Kayaknya kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya terjadi dengan kucingku, aku akan lebih milih kucingku sih. Karena dia tidak bisa datang, misalnya kecelakaan, kucingku tidak bisa datang ke rumah sakit terus kayak, "Dok, saya mau sewa satu kamar," nggak bisa gitu. Cuman kalau pacar kan bisa, itu simpelnya lah, bodohnya tuh seperti itu. Cuman lebih, ya itu sih lebih karena aku merasa aku dengan pacar tuh sama-sama manusia. Jadi harusnya kita bisa memberikan apa ya, keistimewaan untuk binatang ini karena mereka punya kurang satu, akalnya itu nggak ada. Jadi aku milih kucing. Kalau di saat yang bersamaan di dua tempat yang berbeda, pacar ketabrak dan kucing ketabrak, milih nyelamatin kucing. Kucing. Pacar pasti ada yang nyelamatin, itu pasti rame orang pada kayak entah stories, masukin Twitter atau apa gitu. Atau kalau misalnya celaka terus mas siapa yang mau dihubungin, ini nih ada nih speed dial Danila namanya, Danila ini pacar kamu kecelakaan, terus kamu bilang maaf ya kucing saya juga kecelakaan. Iya, gitu. Mas boleh nggak tolong itu bawa ke rumah sakit dulu nanti saya susul. Iya gitu Kang. Karena kalau kucing udah nggak ada yang peduli, terus nggak ada yang bawa ke dokter, dan yang pasti pacarku tuh penyayang binatang juga, jadi dia pasti maklum akan hal itu. Karena kalau enggak sih udah nggak PDKT juga enggak sih, tukeran WhatsApp juga enggak kayaknya. Oh iya. Jadi begitu ini, Mas pacarnya lagi nyelamatin kucing. Iya saya mengerti. Iya. Tadi dibayar nasi bungkus. Iya sebetulnya dibayar nasi bungkus. Di mana dan kapan? Wow, kan kalau yang gratis kan dulu awal-awal udah ya gratis kan. Tapi kalau dibayar itu nasi bungkus kalau nggak salah 2011 apa 2012 gitu. Itu zaman masih band-bandan gitu Kang. Kita di Eco Bar ada acara tribute to Radiohead atau Coldplay gitu. Mainlah kita. Apa nama bandnya? Orca. Iya. Iya kan era itulah ya Kang ya. Orca kita berempat terus dapat nasi bungkus tuh kayak udah wow. Ini keringet kita nih gitu. Wah gila ya. Terus nextnya baru karena bagus ceritanya. Mau lagi nggak? Bukan karena bagus, mungkin karena murah ya. Mau lagi nggak bagus? Oh ya mau. Akhirnya dibawa lah. Yang berikutnya ada uangnya. Berapa? 250.000 itu. Iya. Karena ada 4 terus uangnya cuma dapat berapa terus dibagi-bagi ke kru dan lain sebagainya. Jadi pulang 250.000 seorang. Iya, itu juga udah kayak wah gila sih. Ini juga terjadi waktu pas pengerjaan album Telisik Kang, sama sempet segitu juga. Oh gitu. Iya. Tapi kalau begitu album keluar mah udah nggak ada lagi kan honor-honor segitu. Itu segitu pas Telisik. Oh pas Telisik. Karena awal-awal banget kali ya, terus semua serba dipotong kan, produksian jadi lebih banyak nih. Dan waktu itu memang ya aku kurang mengerti ya, mungkin ada planning dari manajer gitu sehingga oh aku segitu ya, oh oke, siap baiklah gitu. Jadi ya sudah. Cuman bayaran termurah tuh jadi kadang-kadang jadi bahan pembicaraan kita buat lagi ngeband gitu, kalau lagi latihan gitu. Wah kalau main next segitu sih ya cuma dibayar minuman doang loh, cuma gitu-gitu. Tapi dibalik semua itu yang paling murah, yang paling sedih. Sebenarnya kalau dibayar murah sih nggak sedih, tapi paling sedih ketika nggak ada yang nonton sih Kang. Di mana itu? Muncrat lagi. Untung jauh kita. Iya kalau nggak Parno pulang. Tenang Kang, aku jauh-jauh nih. Ada space di antara kita. Jauh kok, nggak apa-apa. Kalaupun ada muncrat dari situ. Kenapa? Iya ketika nggak ada yang nonton itu menurutku jauh lebih sedih. Kapan? Itu sih zamannya Telisik sih sebetulnya. Karena waktu aku ngeband-ngebandan kita bawain lagu orang. Dan orang tuh entah kenapa masih di kategori mereka suka lagu yang sudah terkenal gitu. Di era itu orang seperti, oh ketika cover malah banyak yang nonton. Ketika si band ini bawain lagu sendiri malah gak ada yang nonton gitu. Mereka tidak mau menerima surprise gitu seolah-olah. Tapi waktu Telisik itu memang itu juga lagu baru dan kita memang berada dalam sebuah penerima tamu sih lebih tepatnya. Jadi otomatis orang lalu lalang datang aja, cuman kayak di event apa itu? Event kantor. Oh. Kayak macam-macam sih. Malah kadang ada juga yang memang
event akustik gitu yang emang kita pertunjukan, tapi gak ada yang nonton mah kru-kru aja gitu. Sedih nggak? Sedih Kang. Apa yang kepikir waktu itu? Mau jadi musisi lah kayak gini mah gitu. Ngapain sih jadi musisi? Gak ada duitnya, Fa gitu. Fa sih kita gak ada duitnya, ngapain kita di sini? Sabar Ci, akhirnya kerja kan. Kerja di TV, kerja jadi guru TK apa segala macam. Stres diatur-atur, aku gak mau diatur. Ya kalau gak mau diatur ya jadi seniman kata Lava. Yaudah oke, jadi seniman. Ditipu sana sini segala macam. Wah anjing ini banyak banget ya. Sampai akhirnya konsistensi sih yang membuat aku yang ngebayar semuanya, konsistensi, totalitas sama positif aja gitu. Berarti sempat hampir menyerah dong ya? Wah sempet Kang, rekening 0 rupiah. Menurut Kang Soleh gimana coba? Pernah saya juga sih. Nah, itu rasanya kan pedih ya? Iya, tidak berdaya. Tidak berdaya. Kalau koreng tuh setengah basah, bernanah gitu, perih kan. Iya. Jadi aduh nih mesti apa ya, masih bisa bangun tapi lemes gitu. Itu tuh kayak gitu momen-momen itu. Sama Lava lah pokoknya perjuangan lah segala Dia macam. yang menyemangati ya? Iya dia menyemangati, terus kadang kalau misalnya aku lagi gak ada duit, pakai duit dia. Terus kalau misalnya dia gak ada duit, pakai duit aku. Bedak buat make up nih tinggal segini-segininya. Pakai itu Kang. Pak Viva. Atau udah make? Belum. Oh, belum. Yang di Indomaret, aduh apa sih yang di Indomaret ada deh. Bedak yang warna biru muda, bukan. Marks. Pixie, Marks. Pixie. Pokoknya warna biru muda deh. Kok lo cowok tahu sih? Ya gue justru pengen tahu apa yang membuat lo semangat gitu. Tahu bedak-bedak perempuan di Indomaret. Rodeka. Oke ada deh di Indomaret tuh udah kecil banget. Apa? Apalagi itu gua seger nggak senang. tahu Apa lagi. sih? Itu lebih aneh lagi. Ya, Berarti itu. pernah, ya maksudnya di antara sekian banyak profesi yang paling, ya kan apa tadi guru TK. Ya guru TK, guru Terus TK-an sih sebetulnya. ngapain lagi guru TK, kerja di mana aja? Di TV, Di TV jadi apa? di bidang kreatifnya sih. Di TV mana? MNC Kids. MNC Kids, berapa lama? Kayaknya 3 bulan doang deh. Jadi nyoba dulu MNC Kids, 3 bulan cabut. Jadi guru TK. Guru TK berapa lama? 2 minggu. Karena aku pikir, jadi dulu waktu kuliah aku juga pernah jadi guru ekskul. Terus aku pikir karena ini TK, oh berarti tetap ngajak main kan. Ternyata di TK itu tuh kurikulumnya udah pasti gitu loh Kang. Jadi kita kayak ngafalin skrip. Sedangkan aku maunya kan main ya, tiap anak kan beda gitu ya. Gak mau, gak kuat, gak mau diatur-atur, maunya aku yang ngatur gitu. Jadi aku cabut dari guru TK itu, saya tidak mau ikuti kurikulum Anda, tidak efisien untuk saya. Terus guru TK, setelah itu apa lagi? Kerja di TV itu juga. Ya kerja di TV kan jadi tim kreatif MNC Kids, guru TK sama apa lagi? Sempat kerja di PH juga, itu cukup lama sih, itu sekitar 3 tahunan kalau gak salah. Jadi apa? Nah itu campur aduk Kang, job desk-nya minimal 3. Kadang jadi LO, kadang jadi admin, kadang manggung juga, kadang jadi kreatif juga, konten kreator juga, editor juga, arranger juga semuanya deh. Dan dibayar ala kadarnya? Kayak iya. Berarti terakhir bekerja di luar musik tuh tahun berapa itu? kayaknya 2015-an kayaknya. Setelah setahunan telisik jalan ya, dan baru kelia. Jadi berarti karir Danila ini cerah karena fokus di musik atau karena ngelihatnya udah mulai cerah akhirnya diterusin? Gimana sih waktu itu? Waktu itu malah sebetulnya belum cerah sih Kang, jadi aku masih di MNC. Terus ada acara Java Jazz lah intinya waktu itu. Terus aku udah bilang sama produsernya, Pak saya mau keluar bulan depan. Kenapa? Saya mau di musik aja, karena lebih ke, aku gak suka diatur sih lebih tepatnya. Saya mau di musik aja Pak, gitu. Saya juga dulu orang musik, kata produsernya gitu. Tapi itu tidak berjalan untuk saya, kata dia. Terus dalam hati aku, itu untuk Anda, coba untuk saya berjalan gak nih ya, gitu. Musik Anda jelek. Bukan, saya gak tahu makanya Anda tidak jalan. Akhirnya ya udah kayak,
ayo udah deh Tuhan apapun yang terjadi pasti baik buat aku dan semuanya. Terus udah jalan aja. Terus tiba-tiba jatuh seanjlok-anjloknya dulu. Ditemukan oleh beberapa orang yang memang secara tidak langsung kayak ngelatih mental lah. Seanjlok apa? Seanjlok rekening nol itu. Nah, itu ya setelah keluar dari MNC itu. Iya, setelah keluar dari MNC pakai sisa-sisa gaji yang ada. Rumah juga numpang karena aku nggak pulang ke rumah. Jadi Pulang udah gengsi. bukan gengsi, ya mungkin ada gengsinya pasti ya. Tapi lebih ke aku nggak mau pulang ke rumah dalam keadaan compang-camping ya. Aku pulang setelah aku sukses. Iya, aku pulang setelah aku sukses. Jadi mama taunya aku sukses aja. Tapi abis itu aku ceritain apa yang terjadi gitu. Ya udah, pokoknya berdoa lava deh itu. Kita saling menguatkan satu sama lain sampai wah macem-macem sih Kang ceritanya. Asli si Lava sih juara sih, thank you ya Lava. Buat yang belum tahu Lava itu yang cowok yang paling sering ada di IG story-nya itu Danila. itu Ada Andiva. Lava Green Oh kan, iya, ada Lava Green iya. salah satu cowok yang sering ada Lava Green Iya. Green kan. Dia soulmate, Produser ya dia. produser. Produser album juga kan. Lava. Mulai kelihatan bangkit lagi dari sisi musik itu di era mana? Kan itu 2015 terpuruk. Di era menuju ke pas lagi bikin album 2. Lintasan Waktu itu 2017 kan. Iya, tapi itu prosesnya di 2016. Mm. Pokoknya waktu itu tiba-tiba ada undangan buzzer yang uangnya wow. Pas saya lihat gitu, wah kan karena kita rekening nol ya. Terus lihat uang buzzer segini, Lava kita kayak mendadak ini.